Shalom Victorious People, semangat pagi. Kita terus harus semangat di dalam Kristus Yesus. Ya, kita telah memasuki tahun 2002 ini. Kita tahu bahwa semua ini karena kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari kita fokus kepada kerohanian, bukan hanya kepada jasmani. Ya, kita harus fokus di dalam Dia. Karena di dalam Dia ada sumber-sumber berkat yang luar biasa Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Ya, kita akan baca di dalam Matius 4 ayat 4, dikatakan di sini, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa? Yaitu artinya manusia bukan saja hidup dari jasmani, makanan, hidup daripada sandang, pangan, dan papan saja. Tapi dari firman Allah yang keluar dari mulut Allah, dari mulut Yesus Kristus. Ya, firman itu yang menguatkan, meneguhkan saudara. Memang kita memerlukan semua yang kita perlukan, tubuh jasmani itu, sandang, pangan, dan papan. Tapi yang terlebih lagi Tuhan mengatakan, firman Tuhan yang terutama. Karena di dalam firman Tuhan mengandung janji-janji, mengandung berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan. Kalau kita mengubar berkat, jangan kita mencari Yesus, jangan kita uber berkatnya. Tapi biar kita uber justru sang pemberi berkat itu. Sang pemunya berkat itu, yaitu siapa? Pribadi Kristus Yesus. Kita ketemukan Dia, kita meminta kepada Dia, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dengan otomatis seperti saya. Ya, saya belajar dari firman Tuhan. Saya belajar apa yang saya baca, apa yang saya renungkan, dan saya terapkan dalam kehidupan saya. Saya akan membuktikan apa yang Tuhan perkatakan. Janji-janji itu akan terjadi dalam kehidupan saya. Saya bangun pagi, saya selalu berdoa, mengucap syukur, dan selalu perkata-kata yang baik, yang selalu positif, tidak perkataan yang negatif, berdoa untuk istri dan anak-anak, dan semua untuk keluarga, bahkan untuk teman-teman. Kita doakan mereka. Mencari kerajaan Allah dulu. Dalam Matius 3 mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Lihat, Tuhan mengatakan seperti itu. Firman Tuhan mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Saudara, saya sudah mengalami seperti ini. Bukan saya sombong, tapi saya menjadi bukti bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya akan saya buktikan. Ya, saya selalu mencari kebenaran Tuhan. Percaya, berkat itu bukan kita yang menguber berkat, tapi berkat itu menyertai kita. Bahkan kita akan terheran-heran. Apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, tidak pernah kita dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Kita akan melihat, wow. Kita akan praise lah. Kita akan terkagum-kagum apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Bagian kita itu menyenangkan hati Tuhan. Belajar di dalam firman Tuhan. Apa yang Dia perintahkan bagi saudara saya. Berbuat baik, mengucap syukur, ya, banyak memberi, menolong orang lain. Ya, saling mendoakan, saling menguatkan, meneguhkan, diberkati menjadi saluran berkat. Itu Tuhan harapkan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas caci maki dengan caci maki. Kita harus membalas dengan kebaikan. Apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan perintahkan, itu yang Tuhan harapkan. Ya, Ulangan 28 ayat 13 dikatakan. Ya, di sini dikatakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Koma. Ya, tidak titik di situ. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jelas Tuhan mengatakan ada suatu perintah seperti kita seorang ayah atau kita seorang orang tua memerintahkan anak, tolong ambilkan anak minuman. Itu suatu perintah. Dia harus mengerjakan buat kita apa yang kita perintahkan. Begitu juga Kristus, Dia memerintahkan pada saudara saya. Ya, berbuat baiklah, mengasihi sesamamu manusia, menyayangi mereka, berkati mereka, dan ampuni mereka yang bersalah kepadamu. Jangan mengutuk, jangan iri hati atau dengki. Buang semua itu sampah-sampah. Tapi kita belajar dari apa yang firman Tuhan katakan. Itu goalnya Tuhan. Itu yang Dia inginkan. Sehingga kita bertumbuh, berakar, akan berbuah. Dan itu akan berkat itu akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Dia akan terus mengisi bejana-bejana itu. Gak usah kita minta. Saya sudah mengalami seperti ini tuh, saudara dan saya, Bapak Ibu yang saya kasih. Jangan hanya engkau mendengar kesaksian pada orang, tapi kapan ya Tuhan terjadi dalam hidup saya? Hanya saya mendengar saja, tapi tidak terjadi dalam hidup saya. Belajar saat ini. Yang Tuhan katakan seperti ini, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Hari ini berubahlah dari pandanganmu. Yang dulunya hanya materi, yang uber materi selalu, tapi sekarang berbaliklah. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saat ini kita belajar
Fokuskan kita kepada Kristus, sumber berkat itu sendiri. Ya kita belajar, pasti Dia akan menepati janji-janjinya. Ini buktinya. Saya buktinya. Bukan saya berkata sombong, tapi saya membuktikan itulah kasih Kristus kepada hidup saya. Supaya saudara juga bertumbuh, saudara juga diberkati dengan luar biasa, sehingga menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ya, itu tujuannya. Dan 1 Petrus 22 ayat 25 di sini dikatakan, kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Artinya, saudara saya yang sudah lahir baru, ya, yang hidup dalam ketaatan dan dalam kebenaran, supaya kita dapat mengasihi sesama kita manusia dengan segenap hati. Ya, koreksi sekarang saat ini. Kenapa doa kita tidak dijawab? Kenapa orang lain diberkati, kita tidak diberkati? Fokuskan kepada Kristus dan koreksi jika ada dosa yang menghalangi. Itulah menghalangi berkat-Mu. Tapi bereskan dulu dosa itu di hadapan Tuhan. Maka pintu berkat akan terbuka bagi saudara saya. Ya, terus melangkah dalam Kristus, terus semangat di dalam Dia, terus berdiri bergantung hanya kepada Dia, jangan kepada manusia. Manusia dapat mengecewakan, bahkan gembala sidang maupun hamba-hamba Tuhan, teman-teman saudara, orang tua dapat mengecewakan. Tapi Kristus Yesus, Dialah Bapa kita, Bapa rohani kita yang tidak pernah mengecewakan saudara saya. Dia akan memberikan apa yang kau butuhkan, kau perlukan, apa yang kau inginkan, apa yang kau cita-citakan. Ya, seperti firman Tuhan katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan saya akan ulang-ulang terus seperti ini. Karena itu yang penting, mengubah kerajaan Kristus dulu, bukan kerajaan dunia. Ya, iman juga berbicara sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan diri kita. Ya, begitulah yang Tuhan inginkan. Mari saudara saya, sekarang mulai saat ini, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan katakan, lakukan dengan setia. Maka hidupmu akan berubah, maka hidupmu akan diberkati luar biasa. Engkau akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang, maka engkau akan tersenyum. Benar Tuhan apa yang kau perkatakan, benar Tuhan janjimu, iya dan amin. Kita akan menerima berkat-berkat itu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, mengucap syukur, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan, meneguhkan kami ya Bapa. Dan kami percaya, kami mau saat ini kembali berbalik hanya kepada Engkau. Karena kami percaya sumber berkat itulah Engkau sendiri ya Bapa. Karena di dalam Engkau ada sukacita, ada damai sejahtera. Bahkan di dalam kesejahteraan sukacita ada berkat-berkat yang mendatangi kami. Bukan kami yang mengubar berkat, tapi berkat itulah yang mendatangi kami. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur, berkati pemirsa dimanapun mereka berada. Kuatkan, teguhkan iman mereka. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur dan hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin.